Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari ini. Salawat beserta salam mari kita haturkan keharibaan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotivasi diri untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita jauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah lah kita dapat selamat menuju keharibaannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi nikmatnya dekat kepada Allah dan pahitnya jauh darinya yang dinukil dari kitab Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal maqalatus salasun qala ay ashibli law zuktum halawatal wuslati ay al-qurbi ma'allahi ta'ala la'araftum mararatal qati'ati ay al-bu'di anhu ta'ala fa innahu 'adzabun 'azim inda ahlillahi ta'ala. Wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqni lazzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Makalah yang ke-30, berkata Imam Ash-Shibli, jika kalian mencicipi manisnya wusul, yang dimaksud adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan mengetahui pahitnya terputus atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya terputus atau jauh dari Allah adalah azab yang sangat besar menurut wali-wali Allah, menurut orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau memberikan rizki kepadaku, nikmatnya memandang pada Zat-Mu yang mulia dan nikmatnya rindu untuk bertemu kepadamu." Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita petik atau ambil dari makalah
dari kitab Nasha'ihul Ibad ini yang telah disampaikan oleh Imam Ash-Shibli. Paling tidak ada satu perspektif yang bisa kita ambil dari makalah yang telah disampaikan tadi, makalah dari Imam Ash-Shibli tadi, yaitu perspektif cara pandang kegembiraan dalam beribadah. Artinya bahwa ketersambungan dengan Allah itu memiliki kenikmatan. Berarti ibadah-ibadah kita di mana kita berupaya, kita berikhtiar di dalamnya untuk bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya ada kenikmatan yang luar biasa di dalamnya. Maka hal ini sangat penting untuk kita bangun kegembiraan ini dalam diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat itu nikmat, zikir itu nikmat, wirid itu nikmat, baca Al-Quran nyaman yang membuat hati kita tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Begitu pula sedekah yang kita keluarkan nikmat, bermuamalah nyaman, hati ini rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan tanda bahwa kita menjalankan agama dengan perspektif kegembiraan, bukan karena keterpaksaan. Sebagaimana banyak sekali dalam khazanah disebut dengan halawatal iman atau manisnya iman, untuk menunjukkan bahwa iman itu adalah sesungguhnya lezat. Iman itu asalnya nikmat. Biasanya kalau yang lezat dan nikmat membuat kita gembira. Hanya saja seringkali kita tidak bisa merasakannya. Mungkin ada sesuatu yang kurang sehingga kita belum sampai pada merasakan kelezatan iman, lezatnya ibadah, ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini tidak bisa kalau tidak kita latih, tidak bisa kalau tidak kita upayakan. Mungkin awal-awal bisa jadi karena terpaksa, tapi lama-lama dari terpaksa menjadi biasa. Nah, hal ini berangkatnya dari perspektif kegembiraan di dalam menjalankan agama, di dalam melaksanakan ibadah. Maka terkait dengan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang manisnya iman. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughzafa finnar. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang apabila ketiga ini terdapat pada diri seseorang, maka sesungguhnya orang itu sudah mendapatkan manisnya iman atau lezatnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah.
bukan karena orang itu mempunyai kedudukan, bukan karena orang itu mempunyai jabatan, bukan karena orang itu mempunyai berbagai macam hal yang mungkin kita bisa mendapatkan manfaatnya, tetapi sesungguhnya karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke dalam neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang beriman itu cirinya adalah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Cintanya orang yang beriman kepada Allah itu kuat. Artinya, orang kalau beriman pasti cinta kepada Allah. Bisa dikatakan iman itu identik dengan cinta kepada Allah. Sekarang, kalau kita merasa beriman, kalau tidak ada cinta kepada Allah, dipertanyakan keimanan kita. Sehingga kalau kita merasakan kenikmatan, kedekatan kita kepada Allah karena cinta kepada Allah, niscaya kita juga bisa merasakan pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sama seperti dengan orang yang sedang saling mencintai, yang sedang jatuh cinta, yang sedang kasmaran. Kalau berjauhan dengan sang kekasih sebentar saja, rasanya pahit, rasanya gelisah. Maka biasanya orang yang saling jatuh cinta tidak ingin berpisah. Orang yang sudah merasakan nikmatnya kedekatan, maka dia akan gampang merasakan pahitnya berkejauhan. Begitu pula ketika kita sudah merasa nikmat beribadah, nikmat sholat, nikmat membaca Al-Quran, berzikir, sedekah, tahajud, dan yang lain sebagainya. Ketika kita tidak melaksanakan semua itu, maka hati kita menjadi berat, risau, gelisah, karena sudah terbiasa dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Jika sudah merasakan halawatal wuslah, manisnya dekat kepada Allah, yang tentunya bergandengan dengan mararatal qati'ah, pahitnya jauh dari Allah. Ketika dalam keadaan senang, bahagia, dapat rezeki yang banyak, sehat walafiat, tentram, nyaman, tetap beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Begitupun sebaliknya, ketika sedang dalam keadaan sulit, tertimpa musibah, mendapatkan masalah pun sama, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi hamba-hambanya yang memiliki masalah dengan memohon kepada Allah dengan cara apa? Melalui media sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika kita tidak merasakan dua hal ini, halawatal wuslah, nikmat dekat kepada Allah, dan mararatal qati'ah, jauh merasa pahit ketika berjauhan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti diri kita ini belum bisa lepas dari kelezatan yang disukai oleh hawa nafsu kita. Artinya kita kalau jauh dari Allah, maksiat itu kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang pahit dalam diri kita, tidak ada merasa tidak nyaman atau biasa saja ketika bermaksiat. Tandanya kita masih terkungkung dalam kelezatan hawa nafsu kita. Menurut para ulama, para wali Allah yang dekat kepada Allah, berjauhan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah siksaan yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hari ini terjadi pada diri kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Asyibli menutup makalah
dengan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rezeki kepadaku, nikmatnya memandang pada Zatmu yang mulia dan nikmatnya rindu untuk bertemu denganmu. Semoga kita semua dapat merasakan nikmatnya ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa pahit, tidak nyaman, tidak tenang, galau, gelisah jika kita sedang berjauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berdekatan kepada para ulama. Kita datang ke kajian-kajian yang tersedia di wilayah-wilayah kita, atau kita bisa mendatangi guru-guru kita agar kita dapat mengupayakan, mengikhtiarkan dengan secara baik dan benar bagaimana supaya kita dekat kepada Allah dan supaya kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.